Min alamat ilmin nafi' di antara tanda ilmu bermanfaat at-tawadhu wa qabul haqq wal inqiyad lahu. Rendah hati dan menerima kebenaran. Rendah hati dan menerima kebenaran. Kalau datang kebenaran, kita enggak usah lari kanan kiri lagi. Kalau kita salah, bilang aja salah. Kalau benar, kita bilang benar. Kalau kita salah, kita terima kebenaran. Enggak usah kita lari kanan kiri. Disebutkan Abu Hanifah rahimahullah ditegur oleh anak kecil atau anak muda. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, maka bahaya. Akhirnya dia kaget, kalau enggak salah dia sampai susah hati. Dia baru sadar kalau dia seorang berilmu salah, maka dampaknya besar. Banyak orang yang mengikutinya, mengerikan. Maka orang yang tampil di medsos bicara tentang agama harus waspada. Di balik ucapan yang dia ucapkan diikuti oleh banyak orang, dampaknya luar biasa. Jika itu adalah hasil ijtihad dia, benar-benar dia berusaha mencari ilmu dengan mengeluarkan segala energinya untuk cari kebenaran dan kesimpulannya itu, ya silakan apa. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau ternyata dia hanya hawa nafsu, hanya karena ingin nyaman mengikuti hawa nafsunya, terus dia menyampaikan suatu pendapat, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya hawa nafsu itu ikut merojihkan memilih pendapat yang ini nyata. Ya, artinya begini. Misalnya ada seorang dalam kerjaannya ada transaksi ribawi. Dari transaksi ribawi tersebut dia dapat keuntungan banyak. Terus dia tahu ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Maka ketika dia memilih pendapat, dia sebenarnya tidak memilih dengan tajarrudil haq, bukan murni mencari kebenaran, tapi dia cenderung memilih bolehnya karena itu ada kemaslahatan yang dia dapatkan. Ini Allah Maha tahu isi hatinya. Harusnya dia pikir dulu, dia renungkan dulu, dia pelajari. Kalau dia memang ini cenderung pada benar, ya silakan. Tapi jangan jadikan kemaslahatan dia untuk merojihkan memilih pendapat yang mana. Karena hawa nafsu membuat seorang memilih pendapat. Dan ini Allah isyaratkan kepada orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha." Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, tentram dengan kehidupan ini, berfoya-foya. Mereka ini tidak mau dihisab. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap untuk dihisab, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat kami. Sebenarnya kenapa orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi. Mereka tidak mau bilang ada hisab. Kalau ada hisab mereka enggak nyaman melakukannya. Melakukan haram lagi. Mereka enggak ada hisab. Ketika mereka bilang enggak ada hisab supaya mereka puas melakukannya. Ya, puas melakukannya. Orang kalau riba, kalau dia yakin riba haram, dia kerja gelisah, ya enggak? Supaya dia tidak gelisah bilang riba apa? Halal, sudah dia nyaman. Sehingga hawa nafsunya membuat dia memilih pendapat yang tidak benar. Oleh karenanya seorang jangan sampai ikut hawa nafsu dalam memilih suatu pendapat. Kemudian kalau dia disampaikan kebenaran baginya, kalau itu benar hendaknya dia terima karena itu tanda ilmunya bermanfaat. Adapun kalau dia ego, malah dia sombong, malah dia angkuh, maka ini tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Kita semua bisa salah ya. Maka di antara ciri ilmu bermanfaat rendah hati, siap menerima kebenaran meskipun anak kecil yang menyampaikan. Dulu sahabat ditegur oleh Yahudi. Rasulullah terima. Jadi Rasulullah SAW ada Yahudi datang, innakum antumul kaum, kalian adalah kaum yang hebat, laula annakum taqulun rabbil Ka'bah. Hanya saja kalian orang-orang Islam berkata demi Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Rasulullah bilang itu teguran Yahudi benar, maka diganti wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Yang negur siapa orang? Yahudi. Rasulullah terima enggak? Terima. Oh benar. Ini Yahudi yang tegur. Kalau itu benar, ya sudah mau diapain? Enggak boleh kita kemudian nekat membela kebatilan ya. Jadi orang yang ilmu itu mendatangkan, membuat seorang semakin tawadhu. Seperti pepatah Indonesia, apa? Padi semakin apa? Berisi semakin merunduk. Itu harusnya demikian. Maka kalau kita ustaz-ustaz ternyata semakin tidak merunduk, kita ilmu kita bermasalah. Kita hanya jago wawasan. Siapapun, saya tidak bilang siapapun, mau saya mau yang lainnya. Kita punya ilmu tambah sombong tambah angkuh, berarti kita ini salah dalam menuntut ilmu. Ilmu kita enggak, nuntut ilmunya enggak beres. Pasti niatnya enggak beres.
Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim, berkata yang sangat indah dalam kitab Al-Fawaid. Saya bacakan. Dia berkata, kullu ilmin dalam kitab Al-Fawaid halaman 86, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal yang ternyata tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, maka ilmu dan amal tersebut terkontaminasi. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal amali famadkhul. Dan setiap iman yang tidak mengantarkan kepada amal, maka berarti terkontaminasi. Itu beliau mengatakan, ilmu apapun kalau tidak buat tambah iman, tidak buat tawadhu, tidak bikin beramal, itu ilmunya dulu terkontaminasi, niatnya enggak beres. Pasti nuntut ilmu itu niatnya enggak beres, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena justru kalau ilmu membuat orang semakin sombong, semakin angkuh, malah melihat orang yang tidak pakai jilbab dia semakin menghina, malah dia semakin rendahkan. Enggak. Kita semakin tawadhu. Kita juga dulu mungkin seperti dia, tidak pakai jilbab, kita semakin sayang, kita semakin bersyukur atas nikmat. Maka hati-hati, berarti ilmu kita ini bermasalah. Apakah ilmu bisa mendatangkan kesombongan? Bisa, kata Az-Zahabi, justru dia mengatakan seburuk-buruk kesombongan adalah sombong karena ilmu, subhanallah. Dalam kitabnya Al-Kabair. Kata dia, wa syarrul kibr, ya. Wa syarrul kibr, dan seburuk-buruk kesombongan adalah al-kibr 'alal ibad bi ilmihi. Sombong atas hamba-hamba Allah karena ilmunya. Sebagaimana jabatan bisa bikin sombong, sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin sombong. Ketika ilmu bikin sombong, berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat cirinya adalah membuat orang tersebut tawadhu dan siap dikritik, ya, rendah hati dan menerima kebenaran, yaitu siap dikritik. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau saya berdebat sama seorang, saya berharap kebenaran dari lisan dia. Artinya saya berharap dia yang menang, saya berharap. Kata Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i luar biasa. Dia berkata, saya berharap ilmu saya tersebar tanpa harus disebahkan kepada saya. Tidak perlu orang tahu ini saya ngajarin, tidak apa-apa. Yang penting ilmu saya tersebar. Dia tidak ingin dipuji sama sekali. Dan dia berharap, saya berharap kalau saya debat sama orang, kebenaran datang dari lisan dia. Kemudian saya terima. Nah, tawadhu ilmu menjadikan seorang apa? Tawadhu.